Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Guru ya di pelajaran PAI. Dalam kesempatan ini kita akan memulai pelajaran kita dengan judul Perintah Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan ini mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung kilas saja kita lanjut di sini. Pak Guru akan membacakan surat An-Nisa ya, ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billah wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yaghfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qad dalla dalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti anak-anak boleh cari di Al-Quran ya. Dan ini artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat dan sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan perilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, ini ya nama-nama kitab Allah. Setelah menurunkan 4 kitab suci beserta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya, semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, oke. Kitab-kitab tersebut adalah, tentu kalian masih ingat ya, kitab Taurat yang pertama ya. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa ya, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi yang lalu ya, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, yang B, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan ya. Itu perlu diingat. Kemudian yang C, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi ya, di daerah Yerusalem. Itu ya, dalam bahasa Yunani Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira begitu.
Kemudian yang selanjutnya kitab Al-Quran ya. Nah ini kitab Al-Quran ini mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awalnya diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat ya, terdiri dari 30 juz ya. Kemudian yang kita ingat itu ya 6.666 ayat ya. Dan kalau di sini nanti kita koreksi yang di sini ya, diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari ya. Kemudian Al-Quran itu menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut dengan juga rahmatan lil alamin. Jadi kalau dibilang rahmatan lil alamin artinya sebagai rahmat bagi semesta alam. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala membawa ajaran terpuji. Jadi anak-anak bisa nanti mengerjakan tugas ya. Terlebih dahulu anak-anak rangkum ini. Ini silakan ditulis rangkumannya terlebih dahulu. Ya, silakan anak-anak tulis rangkumannya ini dan Pak Guru tunggu videonya atau dipoto ya, ditulis dipoto boleh. Kalau mau ngirim video anak-anak harus menghafal macam-macam nama-nama kitab tadi ya. Ada Zabur, ada Taurat ya, ada Injil, ada Al-Quran ya. Dan yang pembawaannya juga penting ya. Dan ini boleh anak-anak tulis, silakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa Pak Guru tunggu tugasnya ya. Dan ini dirangkum, disalin, dipoto, kemudian dikirimkan sama Pak Guru. Dan ini dipelajari, diingat, karena akan ada soal berikutnya. Jadi Pak Guru akan menanyakan pelajaran-pelajaran yang sudah lama Pak Guru berikan sebelumnya. Oke, dari Pak Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.